Amin. Berikan tepuk tangan, saudara, buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom sekali lagi. Saudara, saya diminta Pastor Christopher Tapiheru untuk menggantikan beliau ya, karena Pastor Kristo lagi ada pelayanan tempat lain. Nah, saya mengerti bahwa kita sedang dalam sebuah seri yang berjudul Advent, saudara ya. Katakan Advent. Nah, saudara, apa sih Advent? Mungkin saudara bertanya-tanya atau mungkin pernah dijelaskan, tapi biar saya jelaskan singkat sekali lagi. Saudara, kata Advent berasal dari kata Greka yang aslinya itu Adventus, saudara. Nah, apa itu Adventus? Bicara tentang arrival atau kedatangan dari seseorang yang notable atau seseorang yang kita kagumi, kita hargai, saudara. Nah, kenapa disebut minggu-minggu Advent? Itu biasanya saudara 4 minggu sebelum Natal. Itu kita merayakan, itu kalau dalam kalender tradisi Kristen, ada namanya 4 minggu Advent, saudara. Karena 4 minggu itu, 4 minggu sebelum Natal, itu sedang mempersiapkan hati jemaat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan nanti di hari Natal, saudara. Ya, tentunya kita sampai hari ini nggak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya, kira-kiranya segitulah, saudara ya. Intinya kita tanggal berapapun itu nggak masalah, karena kita tahu satu hal bahwa ada sebuah agreement dari bapak-bapak gereja bahwa Natal secara tradisi Kristen dirayakan tanggal 25 Desember. Di gereja ini kita merayakan bakal tanggal 13 Desember ya, saudara. Akan ada perayaan Natal. Saudara bersuka cita, katakan amin. Nah, nanti 25 ada lagi ya. Pasti ada lagi juga. Kita tentunya welcome Bapak Ibu semua, kalau mau datang 13 harus datang, saudara. Katakan amin. Nanti 25 juga harus datang, saudara. Ya, kecuali di luar negeri nggak apa-apa, saudara ya. Nah, jadi minggu-minggu menyambut kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Saudara lihat gak, ada sebuah persamaan antara Advent menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi kecil saat itu, dengan saat ini kita sekarang sedang Advent, saudara. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali, saudara. Dan ini kita berada sama-sama sebetulnya dalam yang suatu rentang waktu yang kita sebut Advent. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita? Katakan amin, saudara. Dan oleh karena itu kita ada di dalam masa Adventus ini. Masa Advent ini, yaitu kita menyambut, menantikan arrival atau kedatangan seseorang yang kita tunggu-tunggu, saudara. Ya, saudara menanti-nantikan Tuhan atau enggak, saudara? Ya, kalau saya hari-hari ini belajar terus untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, itu suatu hal yang harusnya menurut saya sebagai orang Kristen harusnya menjadi hal terutama. Katakan terutama, saudara. Harusnya menjadi hal terutama atau sebuah cita-cita kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini kayak lip service. Saudara ngerti lip service, omong doang gitu. Tapi sungguh-sungguh, saudara, saya katakan satu hal yang perlu kita mengerti adalah satu-satunya hal saat kita telah mengenal Kristus seharusnya adalah menanti-nantikan Dia. Satu-satunya hal yang kita cita-citakan, saudara. Ya, jadi jangan bangga kalau anak kita bilang cita-citanya mau jadi presiden, saudara. Bahaya itu. Tapi kalau anak saudara bilang cita-cita saya adalah ingin bertemu Tuhan Yesus. Waduh, luar biasa, saudara. Pasti dibully terus di sekolah yang kayak gitu. Tapi itu sesungguhnya adalah, kalau saudara perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus, coba saudara lihat. Setelah mereka melihat Kristus, setelah mereka menikmati Kristus, tidak ada satupun cita-citanya mereka. Saudara lihat Paulus, saudara lihat Petrus. Seorang bernama C.S. Lewis mengatakan begini, Christianity, if it's false, it is of no importance. Saya bahasa Indonesianya aja, saudara. Kekristenan, jika itu salah, maka tidak ada nilainya sama sekali. Tetapi jika itu adalah sebuah kebenaran, maka nilainya adalah yang terutama di dalam hidup kita. There is no such thing as moderately important. Tidak ada yang namanya kekristenan itu moderately. Saudara ngerti moderately ya? Setengah-setengah penting, penting-penting enggak gitu, saudara.
Saudara, zaman sekarang kita hidup di dalam masa di mana kita itu melihat kekristenan sebagai salah satu dari berbagai macam kegiatan kita. Kenyataannya itu, saudara. Kita melihat kekristenan sebagai salah satu yang kita lakukan 1 minggu sekali, yaitu di hari Minggu, saudara. Kalau yang lebih rohani dikit 2 kali ada cell group, saudara. Kita melihat kekristenan sebagai salah satu bagian dari kehidupan kita. Padahal sesungguhnya, seperti yang C.S. Lewis katakan, Christianity, if it's false, kalau itu salah, maka tidak ada nilainya. Tetapi jika itu benar, maka nilainya adalah nilai yang terutama. Harusnya menjadi perhatian terutama di dalam kehidupan kita. Adakah kekristenan menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kita, saudara? Mungkin kalau kata C.S. Lewis, udah mati orangnya, saudara ya. Mungkin kalau kata C.S. Lewis, bagi kita yang menjawab bahwa Christianity ya, kekristenan itu penting-penting enggak lah, saudara. Gereja penting-penting enggak lah, saudara. Mungkin bagi C.S. Lewis kita semua bukanlah orang Kristen kalau kita seperti itu. Tapi saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini menghargai, menikmati Kristus, mencintai Kristus lebih dari segalanya. Katakan amin, saudara. Mungkin belum saat ini, saudara. Makanya ada firman Tuhan yang dibenci sekali sama orang-orang yang belum percaya. Saudara, saya punya teman, papanya dari keluarga agama lain, saudara. Dia ngomong gini, boleh kamu ke gereja, tapi jangan dibaptis, katanya. Kenapa jangan dibaptis, saudara? Karena begitu seorang dibaptis, dia menjadi Kristen, ya, segala sesuatunya harus tentang Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan gini, jikalau kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu, maka kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Kata-katanya membenci ayahmu dan ibumu, saudara. Saudara punya anak, diajarin gini sama pendeta, emosi gak, saudara? Ya, tetapi ternyata kan ada penjelasannya ya di ayat lain yang sama. Ya, dikatakan gini, barang siapa tidak mencintai aku atau mencintai ayahnya dan ibunya melebihi aku, dia tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi bukan kita pulang-pulang nih, yang anak-anak muda bukan pulang-pulang langsung benci orang tuanya, saudara, salah. Harus tetap mencintai orang tuanya, melainkan menambah cinta kita kepada Tuhan. Itu yang benar, saudara. Ya, orang selalu lihat kalau kata-kata harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya, terus kalau gitu gini, kalau gitu enak, gue benci aja semua orang. Itu salah, saudara ya. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya kekristenan itu adalah sesuatu yang utama, ya. Ini sesuatu hal yang saya harus katakan kepada saudara agar setiap kita sadar betul gitu. Ya, bahwa pekerjaan kita adalah sesuatu yang fana. Ya, kehidupan kita adalah sesuatu yang fana. Hobi kita adalah sesuatu yang fana, tapi hanya satu yang kekal, yaitu adalah Kristus di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Saudara, tema yang diberikan Pastor Christopher Tapieru untuk saya gantikan hari ini adalah dari seri Advent, yaitu bagian rejection atau penolakan. Jadi kalau saudara lihat kisah-kisah series Advent, ada banyak kejadian-kejadian di mana ada orang yang apatis ya, ada orang yang menerima Tuhan Yesus segala macam. Dan hari ini saya akan membahas tentang sebuah kata ini, yaitu rejection atau penolakan. Mari saudara, saya mau ajak sama-sama kita untuk membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal 2. Ayat 1 sampai 18. Di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18. Saudara, kita baca perlahan-lahan aja. Saya akan bacakan ayat 1, saudara ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 18 ya, saudara. Dan kita baca sambil memperhatikan betul-betul kisah ini. Saya akan bacakan Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, saudara. Ya, ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ya, mendengar hal bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, saudara. Ya, ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem
di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Ayat 6, saudara. Ayat 7, lalu dengan diam-diam nih saudara, Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Supaya kata Herodes nih saudara, supaya aku pun datang menyembah dia. Ya saudara, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, anaknya huruf besar saudara, Yesus ini, bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan kepada Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. 16 saudara. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saya baca ayat 18-nya. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Sebab mereka apa saudara? Tidak ada lagi saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca ini saudara? Dari cerita ini saudara. Ya, di sini ada orang bernama Raja Herodes, saudara. Saya mau kasih tahu dulu siapa Herodes ini, saudara ya. Kita mau tahu apa yang kita bisa belajar dari kisah Advent ini, dari sebuah rejection. Bayangin, saudara, ada sebuah tragedi besar, the massacre of innocence, yaitu pembunuhan anak-anak yang innocent, tidak bersalah, saudara. Ini terjadi pembunuhan besar, di mana anak-anak semua dibantai oleh Raja Herodes. Ada sebuah tragedi menyambut sebuah sukacita besar yang akan datang sebetulnya. Ada sebuah tragedi. Bahkan di saat adanya sebuah sukacita yang besar ketika Yesus datang. Saudara, siapa Herodes ini saudara? Herodes yang ditulis di dalam ayat yang kita baca itu sebetulnya Herodes Agung saudara. Jadi Herodes ada beberapa, yang kita baca ini Herod the Great, Herodes Agung saudara ya. Dia merupakan, kalau saudara mengerti sejarah Israel itu dijajah oleh bangsa Roma. Sama seperti Indonesia dulu dijajah Belanda dan Jepang ya saudara. Nah Israel juga dijajah oleh bangsa Roma saudara. Saat itu Roma menguasai hampir seluruh dunia saudara ya. Dan Herodes adalah seorang utusan. Ya, seorang utusan. Jadi gini, di Indonesia kan Belanda menjajah banyak negara. Di Indonesia ada seorang utusannya yang menjadi raja atas mereka. Dia memiliki sebuah julukan, Herodes memiliki julukan sebagai King of the Jews, raja orang Yahudi, saudara. Kalau saudara baca tadi di ayat sebelumnya, ada sebuah nubuatan, saudara, mengatakan seperti ini. Herodes tahu nubuatan ini, bahwa ada seorang anak yang akan menjadi saudara? Raja orang Yahudi yang baru, saudara. Nah, kenapa dikatakan raja orang Yahudi baru? Karena memang raja orang Yahudi yang sekarang, yang saat itu
adalah Herodes Agung ini, saudara. Nah, Herodes ini dia itu yang saya sebut tadi, utusan dari Roma. Ya, dia King of the Jews, raja orang Yahudi. Saat Yesus mati di kayu salib ada sebuah tulisan INRI, saudara ya. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Saudara ingat kisahnya ya. Nah, saudara, siapa ini Herodes? Sekali lagi, Herodes juga adalah seorang yang inisiatif membangun bait Allah. Jadi bait Allah pertama dirubuhkan, ini sejarah nih saudara ya. Bait Allah pertama dirubuhkan, bait Allah yang kedua dibangun, saudara. Dan itu di zaman Raja Herodes dengan bantuan Herodes. Tetapi sejarah mengatakan bahwa Herodes membangun bait Allah itu adalah untuk mendapatkan sebuah gini loh saudara, supaya disayangin sama orang-orang Yahudi. Ya, saya pernah sekali ketemu sama satu orang, diajak saudara, mau gak bikin gereja yuk, sama bikin rumah sakit yuk. Di Kalimantan katanya pedalaman. Semua biaya saya yang tanggung. Pokoknya kamu yang jadi pendetanya, kamu yang ngurus rumah sakitnya. Saya penasaran juga. Intinya setelah ngobrol-ngobrol saudara, ternyata ada tambang emas di sana saudara. Jadi ada tambang emas di sana. Kalau nggak ada gereja, kalau nggak ada rumah sakit, itu orang-orang pada bandel saudara. Diambilin, maka saya ceritanya nih diutus. Bikin gereja saudara. Tahu gimana? Kenapa saudara? Supaya nanti pendeta yang ngajarin. Jangan mencuri tambang emas itu. Ingat Tuhan Yesus mengajarkan jangan mencuri. Supaya orang-orang gak mencuri saudara. Jadi ada orang-orang kayak gitu saudara. Itu makanya salah satu sebetulnya kalau saudara belajar sejarah Belanda. Itu ada satu moto namanya 3G saudara. Tahu gak apa? 3G, 3G. Bukan signal saudara, 3G. Gold, Gospel, and Glory. Jadi Belanda datang untuk 3 misi saudara. 1, mengambil emas kita. 2, mengabarkan Injil. Menjajah untuk mengabarkan Injil loh saudara. Ngeri gak? 1 lagi untuk ya kemuliaan raja. Itu dia kenapa di Indonesia anti banget. Bisa dibilang dengan yang namanya Injil. Karena Injil ini datang dengan cara yang kurang baik saudara. Datang dengan sebuah perampokan, saudara. Ya. Nah, di sini Herodes membangun bait Allah itu untuk ditukar dengan peace. Jadi gini, di zaman itu banyak pemberontak, saudara. Ya, banyak pemberontak kayak dulu Indonesia ya, yang kita sebut dengan pahlawan, saudara. Kan itu memberontak. Nah, zaman itu juga banyak yang memberontak orang-orang Roma, Raja Herodes ini. Dan lucunya Herodes membangun bait Allah tersebut untuk mendapatkan yang namanya peace, ya, saudara. Nah, ini yang seru saudara dari Raja Herodes. Raja Herodes itu memiliki sebuah penyakit saudara. Dan ini udah dilakukan sebuah analisis sejarah. Raja Herodes ini memiliki sebuah penyakit. Saudara tahu penyakitnya apa? Penyakitnya adalah paranoid personality disorder. Atau yang kita sebut juga dengan salah satunya selain parno ya saudara. Ada juga itu Pak. Jadi dia punya 2 penyakit dan ini kenceng banget penyakitnya. Paranoid personality disorder and narcissistic. Benar saudara. Nih saya buktikan. Satu kali Raja Herodes itu cemburu karena istrinya bukan deket sih saudara. Intinya dia punya pemikiran, merasa insecure, merasa gini loh. Aduh nih kayaknya istri gua kayaknya BBM-an nih sama cowok lain. Saudara ngerti ya? Kayak gitu ibaratnya. Herodes langsung membunuh istrinya, saudara. Dan ada yang lucu lagi, saudara. Ketika Herodes udah rada tua, saudara, itu ada banyak omongan. Siapa ya kira-kira yang akan menggantikan Raja Herodes? Saudara tahu apa yang dia lakukan karena banyak orang lagi bertanya-tanya. Kayak kita kan nanya nih, nanti siapa ya yang akan gantiin Pak Jokowi gitu. Nah sama Herodes juga ditanya-tanya sama orang. Tapi bukan nanya langsung gitu, rumor di kalangan di coffee shop aja saudara. Tahu saudara apa yang dilakukan Herodes? Herodes membunuh 3 anak prianya. Karena dia takut anak prianya menggantikan dia. Ketika saya pergi ke Israel, saudara, saya mengunjungi satu tempat namanya Masada. Masada itu sebuah tempat, sebuah benteng, saudara, yang itu benar-benar out of reach. Jadi benar-benar mau ke sana tuh susah. Untuk pergi ke sana itu kita harus naik
Ya nggak tahu itu namanya apa dah. Pokoknya untuk ke sana sulit banget. Dia membangun sebuah benteng, saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara lihat Masada ya, sudah di internet juga bisa dilihat. Itu sebuah benteng yang dibangun oleh Raja Herodes karena dia takut sekali kehilangan nyawanya. Jadi dia punya satu paranoid, saudara. Punya satu keparnoan. Ini beneran, saudara, ini penyakit jiwa. Jadi bisa dibilang Raja Herodes Agung ini gini, saudara. Parno. Dan dia punya satu penyakit narsistik yang berlebihan. Ya, kalau bahasa sekarangnya apa, saudara? Selfie ya, saudara ya. Nah, saudara, oleh karena itu juga dia kill the innocents. Dia membunuh anak-anak bayi di bawah 2 tahun, saudara. Kenapa dilakukan ini? Karena ada satu kata itu, saudara. Akan lahir seorang raja atas orang Yahudi yang baru. The King of Jews. Selama ini dia pegang sebuah jabatan, saudara. Sebagai King of Jews. Dan pendengar itu, begitu panas dia. Saudara baca gak tadi? Bahwa Herodes bilang gini ke orang Majus. Kamu pergi, kalau ketemu anaknya kasih tahu gue ya anaknya di mana. Untuk apa saudara Herodes ngomong gitu? Dia ngomongnya untuk apa? Kasih tahu saya ya nanti karena saya mau menyembah dia, saudara. Dan orang Majus saat itu nggak tahu bahwa Herodes nih parno, saudara, narsis, pingin bunuh ini anak. Jadi orang Majusnya iya aja, tapi puji Tuhan, namanya rencana Tuhan nggak bisa dibatalkan. Katakan amin, saudara. Ya, rencana Tuhan nggak bisa dibatalkan ketika hal tersebut terjadi. Orang Majus itu mendapatkan sebuah mimpi. Jangan balik ke Herodes. Ya, jangan balik ke Herodes. Karena Herodes mau membunuh anak ini. Maka kaburlah dan lahir Yesus. Intinya adalah pada akhirnya, saudara, Herodes gagal membunuh Yesus, tapi dia berhasil membunuh anak-anak tidak bersalah di Bethlehem, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, sekarang, why did Herod, kenapa Herodes menolak Kristus? Saudara pernah gak sih bertanya-tanya kenapa? Apa yang membuat orang, apa yang membuat kita reject Christ? Apa sebetulnya membuat saya dulu, saudara dulu, menolak Kristus? Apa yang salah dengan the gospel? Saudara, bukankah gospel begitu indah? Bukankah Injil itu begitu indah, begitu mulia, begitu penuh cinta, saudara. Tapi ada aja nih orang-orang yang reject. Ada saja orang-orang yang menolak. Kenapa, saudara? Nah, ada 3 hal kenapa Herodes itu reject Christ, saudara, berdasarkan ayat yang kita baca. Yang pertama, saudara, saya sebut sebagai selfie. Katakan selfie, saudara. Tahu selfie, saudara ya? Gitu, foto. Ini zaman sekarang selfie, saudara. Nanti saya akan kasih tahu, bukannya selfie itu syaiton ya, saudara. Tapi maksudnya saya mau kasih tahu, kenapa bisa sampai sekarang sebuah culture ini begitu luar biasa, saudara. By the way, saudara tahu gak sih yang ciptain tongsis orang Indonesia? Permasalahan utama dari Herodes menolak Kristus adalah karena Herodes adalah seorang yang mencintai dirinya sendiri. Seperti penyakitnya tadi, saudara. Dia begitu narsis, begitu narsistik, begitu mencintai dirinya sendiri, sampai tidak ada satupun yang boleh lebih hebat dari dia. Sejarah membuktikan Herodes Agung membunuh istrinya karena jealousy. Membunuh 3 orang anak prianya karena tidak mau digantikan. Saudara, kalau misalnya saudara punya anak pria, saudara bangga gak? Pengen anak saudara lebih hebat dari saudara gak? Pengen, saudara. Tapi Herodes berpikir yang lain sama kita, saudara. Ini tipe-tipe orang unik nih, saudara. Ya, dia nggak mau sampai anaknya pun nantinya menggantikan dia. Jadi dibunuhlah 3 orang anak prianya yang hebat-hebat ini. Herodes secara sejarah membuktikan telah membunuh banyak great Jewish leaders, banyak orang-orang Jewish, banyak kepala-kepala dari agama dari Jewish, orang-orang Yahudi yang hebat-hebat dibunuh, saudara. Karena dia nggak mau ada saingan di dalam kehidupannya, di dalam kerajaan yang dia
yang dia pimpin, saudara. Ya, jadi Herodes begitu narsis, saudara. Alasan kenapa Herodes menolak Kristus adalah karena Herodes bukan cuman merasa tersaingi dengan adanya Kristus, tapi Herodes juga melihat bahwa hal ini akan mengambil segala hal yang dia punya saat ini, segala kenyamanan, saudara. Saudara, banyak hari-hari ini juga, saudara, orang-orang yang tanpa sadar menolak Kristus oleh karena self-lover. Katakan self-lover, saudara. Saudara pernah dengar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu? Saya mau tanya, apa yang paling Tuhan cemburui, saudara? Saya mau kasih tahu pagi hari ini, bahwa Tuhan paling cemburu dengan diri kita. Karena hanya kitalah manusia, pribadi-pribadi yang dapat mencintai diri kita sendiri. Lebih dari segalanya loh, saudara. Dan ini menjadi objek kecemburuan Tuhan. Tuhan begitu cemburu karena kita mengasihi diri kita lebih daripada segala. Di dalam hal ini Herodes menunjukkan, saudara, bahwa dia mencintai dirinya sendiri lebih daripada istrinya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada segalanya. Ya, saudara. Narsisme itu, saudara, narsisme Herodes itu bukan cuma sebuah penyakit psikologis, saudara, tapi juga sebuah permasalahan spiritual yang bermula dari self-image atau gambar diri yang rusak. Saudara, semua orang itu memiliki gambar diri yang rusak. Katakan amin, saudara. Semua orang. Dulu saya ingat pas saya remaja, saudara, ya suka disuruh sama, ya adalah, saudara, ya gereja saya zaman-zaman dulu-dulu kala di Afrika, saudara. Suruh ini, saudara, kesaksian. Saya punya cerita memang, saudara, bahwa kehidupan saya, keluarga saya ini, saya lahir dari keluarga yang kurang baik, saudara. Ketika saya ada di dalam kandungan, mama papa saya bercerai, saudara. Ya. Dan di saat itu, banyak orang yang bilang gini, wah, kalau broken home, itu gambar dirinya rusak, saudara. Dan saya ceritanya harus menceritakan kisah-kisah sedih ini, saudara, membuat bapak ibu semua menangis, lalu kasih tahu. Tapi semenjak mengenal Yesus, gambar diri saya sudah tidak rusak, segala macam lah, saudara. Tapi saudara, hari ini saya sadar satu hal, bahwa sesungguhnya setiap kita itu memiliki gambar diri yang rusak, saudara. Firman Tuhan jelas menjelaskan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan apa, saudara? Kemuliaan Allah, saudara. Ya, gambar diri kita telah rusak, dan oleh karena itu gini, motivator nggak mengerti hal ini, saudara. Motivator nggak mengerti hal ini, makanya motivator selalu bilang gini, saudara. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Saudara lihat iklan rokok yang gede, be yourself. Ya, jadilah diri kamu sendiri. Maksudnya gini loh, lu kalau mau ngerokok aja, jadi diri lu sendiri aja, intinya gitu, saudara. Ya, makanya motivator mengatakan be yourself. Tapi kalau saudara baca Alkitab, di Alkitab jelas dikatakan apa, saudara? Deny yourself, sangkal diri kamu. Karena Alkitab acknowledge, karena Alkitab menyadari bahwa sesungguhnya setiap kita bukanlah orang-orang yang baik. Ya, orang seringkali juga berkata nih, mama saya dulu sering banget berkata gini. Karena positive thinking gitu ya, udahlah, yang penting hatinya baik. Sering dengar gak, saudara? Semua orang tuh pada dasarnya hatinya baik. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan berbeda, saudara. Firman Tuhan mengatakan apa? Semua orang pada dasarnya apa? Jahat karena dosa. Ya. Di sini Herodes memiliki permasalahan ini, dan narsis, self-lover ini menjadi satu alasan besar kenapa Herodes menolak Kristus. Karena ketika Kristus datang, yang pendosa akan merasa berbahagia karena ada harapan. Tetapi yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, akan marah karena merasa tersaingi, saudara. Herodes sadar bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh firman Allah, namun tetap merasa tersaingi. Saudara baca tadi, di ayat yang kita baca tadi, Herodes bertanya kepada ahli Farisi, saudara.
Dia bertanya begini, di mana sih Sang Mesias, dikatakan Sang Mesias saudara, di mana sih Sang Mesias itu lahir dan bila mana kedatangannya? Di sini Herodes mengerti saudara, bahwa Mesias yang lahir saudara. Karena gini, kalau dia nggak percaya bahwa Mesias yang lahir, nggak mungkin dia bunuh semua orang untuk bunuh. Saudara ngerti maksud saya? Kalau Herodes tidak sadar, tidak tahu bahwa yang lahir itu Mesias, nggak mungkin dia bunuh karena dia nggak akan merasa tersaingi. Setiap harinya toh bayi-bayi lahir gitu loh saudara. Justru karena Herodes tahu bahwa yang lahir adalah seorang Mesias saudara, penyelamat. Begitu takutnya dia untuk merasa tersaingi dan oleh karena itu dibunuhnya lah semua orang-orang. Saudara, sebagai King of Jews, Herodes sebagai King of Jews, melihat Mesias yang juga dinubuatkan sebagai King of Jews, sebagai saingan besar, saudara. Saudara, dalam masa Advent ini kita menemukan banyak Herodes masa kini, saudara. Yaitu orang-orang yang melihat dirinya. Saudara dan saya mungkin dulu orangnya. Orang-orang yang kita melihat diri kita sebagai pusat dari segalanya. Sejak zaman dahulu kala, saudara, orang selalu ingin menjadi pusat dari perhatian. Ada sebuah teori kalau saudara dulu belajar IPA ya saudara, geosentris. Saudara pernah dengar? Zaman dulu tuh orang berpikir bahwa bumi adalah pusat tata surya, saudara. Ya, jadi ada seorang bernama Ptolemeus, dia mengatakan gini, bumi adalah pusat tata surya. Jadi bayangin saudara, bumi diam di tengah, yang lain semua ngelilingin bumi saudara. Kita nih pusat katanya. Lalu ada seorang anak muda saudara, dia mengatakan gini, salah. Yang benar adalah heliosentris, yaitu matahari adalah pusat tata surya. Yang benar siapa saudara? Yang pertama apa yang kedua? Ayo udah lama gak belajar IPA nih, lupa semua ya saudara. Yang kedua saudara, matahari adalah pusat tata surya. Tapi saudara tahu secara sejarah apa yang terjadi? Anak muda ini akhirnya dibunuh saudara. Cuman karena perbedaan ini. Yang satu mengatakan bumi pusat tata surya, yang kedua mengatakan matahari pusat tata surya. Tapi yang kedua, yang benar dibunuh saudara. Kenapa dibunuh? Karena orang-orang tersebut tidak terima bahwa mereka bukanlah pusat dari tata surya. Bukanlah yang paling utama dalam kehidupan ini. Tapi sampai akhirnya seorang bernama Galileo Galilei menemukan teropong saudara. Nah dicek pakai teropong, oh iya ternyata Kopernikus si anak muda ini yang benar. Udah terlanjur saudara, udah jadi mayat tapi. Kita buka saudara ayat di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Saya akan bacakan buat saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan apa saudara? Mencintai dirinya sendiri saudara. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, kalau saudara baca, yang pertama disebut itu adalah manusia menjadi pencinta dirinya sendiri. Dan self-lover atau pencinta diri sendiri itu adalah sumber dari semua hal-hal buruk yang tadi saya baca saudara. Coba saudara baca. Apa yang membuat kita menjadi koruptor? Simple jawabannya. Self-lover. Kita mencintai diri kita sendiri lebih dari yang lain. Apa yang membuat kita memfitnah orang lain saudara? Self-lover, kita gak mau disalahkan orang lain. Segala sesuatu yang saya baca tadi memiliki akar yang namanya self-lover. Dan ini menjadi masalah Herodes saat itu saudara. Yaitu Herodes begitu mencintai dirinya sendiri saudara. Ya, begitu mencintai dirinya sendiri sampai dia tidak dapat
merasa disaingi oleh siapapun. Masalah ini begitu rumit saudara karena menyangkut cinta. Dan cinta itu sifatnya buta saudara. Akar dari segala permasalahan adalah self-love. Akar dari segala permasalahan adalah ketika kita mencintai dirinya sendiri. Banyak gereja saudara fokus bukan kepada akarnya saudara. Kita khotbahin tentang buahnya ya. Oh jangan, kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh korupsi. Saudara saya mau kasih tahu setiap kita di sini tahu mana yang benar mana yang salah. Benar gak saudara? Ada yang perlu dikhotbahin lagi gak di sini bahwa berbohong itu dosa saudara? Ada yang perlu dikhotbahin lagi gak di sini bahwa membunuh itu dosa? Ada yang perlu dikhotbahin lagi gak di sini bahwa selingkuh itu salah saudara? Nggak ada saudara, kita semua tahu hal ini. Tetapi permasalahannya cuma satu, kita mencintai diri kita sendiri lebih daripada kita mencintai orang yang kita kasihi yang saat ini. Kita mencintai diri kita sendiri lebih daripada kita mencintai Tuhan saudara. Dan ini juga menjadi permasalahan dari Herodes saat itu saudara. Dan cara satu-satunya untuk kita resolve atau menyelesaikan masalah ini adalah dengan kita mengetahui untuk kita mengganti objek dari cinta kita. Kalau hari ini saudara dan saya mencintai diri saudara dan saya lebih dari segalanya, satu-satunya cara untuk berubah adalah kita ganti objek cinta kita yang tadinya dari diri saya menjadi Kristus. Katakan Kristus, saudara. Apa sesungguhnya yang menghalangi Herodes, menghalangi kita dalam menikmati Kristus, saudara? Dulu pas masih remaja saya pernah diajarin ada 3 tah. Saudara pernah dengar gak 3 tah? Harta, tahta, wanita katanya, atau cinta. Ya kalau wanita kan gak mungkin wanita masalahnya ya. Harta, tahta, cinta. Tapi bener saudara, sekarang udah rada gede, udah makan garam lebih banyak dari dulu saudara. Bener saudara. Karena tahta, Herodes menentang kebenaran saudara. Dia menantang sebuah kebenaran saudara. Sebuah kebenaran yang Herodes sendiri tahu bahwa Mesias itu yang lahir. Tapi karena tahtanya, dia menantang kebenaran ini. Bahkan kebenaran yang sudah jelas-jelas di depan matanya sebagai Mesias mau dihancurkan. Saudara lihat, banyak orang yang tidak memiliki integritas dan mengkhianati kebenaran hanya karena tahta saudara. Saudara lihat, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang menghancurkan integritas, yang membuang integritasnya cuma demi satu hal saudara. Tahta. Menjijikan buat saya. Sebegitu mencintai tahta sampai kita suppress the truth kalau kata Alkitab. Roma 1 ayat 18 mengatakan begini saudara. Ya, saya bacakan buat saudara. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bahasa Inggrisnya suppress the truth. Apa itu suppress saudara? Apa itu suppress the truth? Menindas kebenaran itu artinya apa sih? Itu bisa digambarkan begini saudara. Ya saudara kalau mau traveling masukin baju di koper. Terus udah rada penuh saudara. Biasanya saudara ngapain? Kita tekan-tekan, masukin terus. Kebenaran itu ibarat baju saudara. Yang udah mau keluar, mau menunjukkan ini loh kebenaran. Yang udah jelas-jelas terlihat. Tapi kita tindas terus saudara. Demi tahta, demi harta saudara. Demi cinta saudara. Ya karena tahta Herodes menantang kebenaran saudara. Kebenaran di depan mata dibunuhnya, dihancurkan dan ditindasnya. Karena harta juga kita dapat kehilangan juga integritas kita saudara. Kebenaran zaman sekarang dapat dijual beli saudara ya. Diputarbalikan karena uang saudara. Ingat saudara cerita anak muda yang menghampiri Yesus saudara. Dia mengatakan gini, Rabi segala sesuatu udah gua lakukan. Apalagi nih yang harus saya lakukan supaya sempurna. Belagu saudara. Udah saya lakukan A, B, C, D semua udah. Apalagi yang saya harus lakukan untuk sempurna? Jawab Yesus apa saudara? Kamu pergi, jual semua hartamu, lalu ikutlah aku. Saudara tahu apa kata-kata ayat firman Tuhan selanjutnya?
Dikatakan gini, lalu sedihlah hati anak muda itu. Karena apa saudara? Banyaklah hartanya. Kenapa harta? Kenapa 3 ini dapat membuat kita reject atau menolak Kristus, saudara? Jawabannya adalah karena kita tidak suka kehilangan sesuatu. Nah, kenapa kita tidak suka kehilangan sesuatu ini untuk Kristus? Jawabannya karena kita mencintai diri kita lebih daripada segalanya, saudara. Saya dapat memberikan banyak contoh karena saya melihat begitu banyak great leader, pemimpin-pemimpin besar, baik pemimpin rohani maupun bukan rohani, saudara, yang compromise what they believe, mengkompromikan apa yang mereka percaya, simply karena self-love, mencintai dirinya sendiri. Tapi contoh-contoh itu gak penting, saudara. Hari ini yang paling penting pertanyaannya adalah gini, apakah saudara dan saya orang-orang yang reject Christ, menolak Tuhan, atau kita orang-orang yang mempersilahkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita? Saudara, there is no gray area, gak ada zona abu-abu, saudara. Kita seringkali berpikir gini, kalau saya ngomong tentang menolak Kristus, kayaknya gini loh, saya bukan orangnya. Gak mungkin lah saya menolak Kristus, boleh, Kristus mah baik kok sama saya. Saudara, tapi saya mau katakan tidak ada zona abu-abu di dalam kekristenan, saudara. You either love Him, Anda mencintai Tuhan, atau membenci Dia. Gak ada yang namanya setengah-setengah, saudara. Ya, saya gak benci tapi gak sayang. Kalau saudara di tengah-tengah, itu simply means you hate Him. Gak ada yang namanya setengah terang, saudara. Ada terang atau gak ada terang. Ada gelap atau ada terang. Udah gitu aja, saudara. Sama di dalam mengikuti Yesus, kita nggak bisa yang namanya mempersilahkan dia masuk, tapi kita juga tidak mempersilahkan dia masuk. Nggak ada yang namanya zona abu-abu ini, saudara. Waktu kita berpikir kita nggak welcome Him, kita nggak mempersilahkan Tuhan masuk, itu berarti kita sebetulnya sesungguhnya telah menolak Tuhan. Ini merupakan sebuah paradoks, saudara. Di dalam Yohanes 12 ayat 25 dikatakan gini, whoever love his life will lose it. Barang siapa mencintai dirinya akan apa, saudara? Kehilangan hidupnya. Aneh gak, saudara? Barang siapa mempertahankan mengasihi hidupnya, dia akan kehilangan hidupnya. Paradoks nih, saudara. Tahu paradoks? Kebenaran yang terbalik. Barang siapa mengasihi hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi barang siapa membenci hidupnya di dunia ini akan mendapatkan hidup yang kekal. Katakan amin. Adakah kita begitu mencintai kehidupan kita dan tanpa kita sadar, setiap harinya kita sebetulnya sedang menolak Kristus, menolak kebenaran yang telah datang. Saya suka sebuah quote dari Jim Elliot, saudara. Seorang anak muda pergi sebagai missionaries ke dalam suku pedalaman, suku Inca. Dia udah tahu bahwa kemungkinan besar bakal mati. Udah banyak orang yang datang dibunuh, saudara. Suku Inca, bacanya apa saya nggak tahu, INCA, saudara ya tulisannya. Inca ya. Orang udah banyak ke sana, saudara. Nah, suku Inca ini begitu primitif, ya, begitu lihat orang lain ditombak, dibunuh, saudara. Nah, ada seorang bernama Jim Elliot, dia datang, saudara. Banyak orang yang ngomong, ini masih muda, masa depannya masih banyak, masih cerah, saudara. Orang baik bilang, jangan datang, ngapain sih kamu kayak orang bego aja, you are so full. Tapi dia balas dengan sebuah perkataan gini, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Dia bukanlah orang bodoh untuk memberikan apa yang tidak dapat dia pertahankan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan. Ngerti gak, saudara? Bingung ya kata-katanya kadang. Bukanlah bodoh untuk kita bisa memberikan nyawa kita untuk mendapatkan yang namanya kehidupan kekal. Katakan amin, saudara. Hari ini, saudara, ketika Yesus datang,
Adakah kita sebetulnya orang-orang yang welcome him? Atau kita sesungguhnya orang-orang seperti Herodes yang reject him? Kita menolak Kristus oleh karena zona nyaman kita. Oleh karena kita begitu mencintai diri kita, saudara. Ya. Kenapa kita harus harus membenci? Di dalam firman Tuhan dikatakan gini, dia yang membenci hidupnya di dalam dunia ini akan mendapatkan kehidupan kekal. Saudara pernah bertanya gak, kenapa kita harus membenci hidup kita di dunia ini? Firman Tuhan yang katakan, whoever hate his life in this world will keep it for eternal life. Kenapa, saudara? Jawabannya ada 3, kenapa kita harusnya membenci dunia ini. Yang pertama, karena dunia ini adalah dunia yang telah runtuh. Katakan runtuh, saudara. Dunia ini dunia yang penuh dosa. Sudah mulai udah terkutuk. Udah penuh dengan yang namanya kekejian bagi Tuhan. Dan ini sebetulnya harusnya menjadi hal yang mendorong kita membenci kehidupan di dunia ini, saudara. Coba saudara lihat apa yang indah. Saudara, saya nonton video-video di YouTube, that's crazy zaman sekarang. Saudara lihat video-videonya ya. Itu yang namanya ISIS membunuh orang. Itu jujur deh, anak muda yang sering nonton YouTube udah biasa lihat orang kepalanya dipenggal. Udah biasa banget, saudara. Terakhir kita mendengar tentang terorisme di Paris, saudara. Jadi dunia ini dunia yang sudah runtuh, saudara. Hidup saudara dan saya itu sebetulnya fana, begitu fana di dunia ini, saudara. Yang kedua alasan kenapa kita harusnya membenci dunia ini, saudara, adalah karena kita tuh memiliki dilema, saudara, antara daging dengan roh, saudara. Saudara punya dilema gak antara daging dengan roh? Hati-hati loh, saudara, harus punya. Karena kalau nggak punya, jangan-jangan kita bukan orang percaya. Seorang yang lahir baru akan memiliki dilema ini. Satu sisi, secara daging pengen nonton porno nih. Ngerti maksud saya, saudara? Pingin banget buka www.xxx.com gitu, saudara. Tetapi secara roh saya tahu this is not right. Saya harus stand up for the truth. Saya harus ganti dengan www.jesus.org misalnya, saudara. Tapi begitu, sebuah dilema ini begitu luar biasa dan ini jadi sebuah pertarungan seumur hidup, saudara. Setiap hari bagi saya pribadi adalah sebuah perjuangan untuk saya menyadari bahwa saya adalah bukan seorang ateis, saudara. Hah? Ini pendeta gila, masa setiap hari masih berpikir dia ateis atau bukan? Benar, saudara. Saudara tahu arti ateis? Ateis itu artinya dia mempercayai bahwa tidak ada Tuhan. Saudara, ketika kita naik mobil, ya, disalib sama anak muda kurang ajar gitu ya. Biasanya gimana, saudara? Kalau bapak-bapak yang sabar, cinta Tuhan biasanya gini, haleluya, gak apa-apa, amin, puji Tuhan ya. Gitu gak, saudara? Atau langsung, monyet tuh orang. Saudara tahu kata-kata langsung keluar. Saya mau kasih tahu, saya juga masih begitu, saudara, kadang-kadang. Masih emosi. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus itu bisa kita lihat secara wujud, seperti saudara melihat saya, duduk di sebelah kita. Lagi duduk nih, tiba-tiba ada yang salib, saudara. Akan berbeda gak reaksi kita, saudara? Berbeda atau sama? Nggak mungkin, saudara. Coba yang anak-anak muda. Ada Yesus di kamar kita. Saat kita matikan lampu, kita buka www.xxx.com, saudara. Mau klik enter, saudara, tapi ada Tuhan Yesus. Dilakuin nggak? Beda cerita, saudara. Alasan kenapa kita melakukan dosa adalah karena seringkali kita nggak sadar. Di detik itu kita nggak sadar bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Dan oleh karena itu setiap hari adalah sebuah perjuangan kita antara daging dengan roh ini, saudara. It is not easy. Tapi ini yang sedang kita perjuangkan, saudara. Dan alasan ketiga kenapa kita harusnya membenci dunia ini, saudara. Membenci, maksud saya membenci kehidupan di dunia ini. Jangan salah paham, bukan membenci dunia ini, saudara. Membenci kehidupan kita di dunia ini adalah karena kita tahu ada future glory. Ada sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar dari yang kita punya hari ini. Setuju gak, saudara? Saudara, seberapa banyak, saya mau tahu, yang jujur ya, saudara. Seberapa banyak yang sadar ada sebuah hadiah
yang jauh lebih indah daripada apapun yang saudara punya di dunia ini saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara orangnya, jujur, angkat tangan kanan saudara. Haleluya, cuman beberapa orang ya saudara. Tapi begitu saudara. Kenyataannya firman Tuhan mengatakan begini bahwa there is a bigger future glory yang melebihi dari apa yang kita punya hari ini. Tapi lucunya saudara, kita semua termasuk saya yang ngangkat tangan, pasti akan tersinggung dengan sebuah pernyataan ini. Ini anak muda kurang ajar, iseng saudara, dia tulis gini. Semua orang mau masuk surga, tapi gak ada yang mau pergi duluan. Benar gak saudara? Semua kita mau masuk surga saudara. Siapa yang mau ke surga? Oh amin, kami rindu ke surga. Tapi gak ada yang mau pergi duluan saudara. Tuhan, ampunilah kami orang-orang munafik ini kadang-kadang. Pendeta-pendeta khotbah saudara. Kalau tentang kiamat tuh rame saudara. Ya, kalau mau bikin gereja rame, khotbahin tentang kiamat saudara. 666, itu barcode. Ada chips, saudara tahu ya? Bukan chips keripik loh saudara. Chip gitu, masuk ke sini. Wah ngomongin tentang antikris. Dulu saya pernah dikasih sebuah teori saudara dari seorang pendeta hebat. Bahwa Bappenas, saudara tahu Bappenas? Itu di Taman Suropati. Itu kalau petanya ditulis Bappenas, Istana Negara digabungin. Itu lambangnya lambang setan katanya. Wah keren banget saudara, teorinya keren saudara. Tapi yang namanya teori adalah selalu teori saudara. Setuju saudara? Ini kalau digabungin peta, lambang setan saudara. Lambang kambing. Wah hebat banget ya saudara. Dan itu biasanya jemaat rame itu saudara. Pulang-pulang di jamaah Tuhan, dalam kurung di jamaah Tuhan nangis semua saudara. Ketakutan semua, aduh Tuhan Yesus sudah mau datang. Gue masih suka gini-gini, masih suka korupsi segala macam. Rame saudara. Tapi ada satu hal yang saya lucu. Saya mau tanya, takut akan kiamat wajar gak saudara? Jawab deh, wajar atau enggak? Wajar ya. Kiamat takut wajar ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca di Alkitab, itu enggak wajar loh bagi orang Kristen. Semua murid-murid Yesus cuman punya cita-cita satu. Tahu gak cita-citanya apa saudara? Buruan kiamat saudara. Saya pernah khotbah kalau nggak salah di ibadah kedua. Sampai orang-orang itu ketika, kalau kita kan salaman shalom. Sampai diganti saudara. Kata-katanya diganti, bukan shalom tapi maranatha. Yang artinya Tuhan Yesus datanglah. Sempat ada time period. Di mana ketika kehidupan mereka begitu tertekan saudara. Mereka betul-betul mendambakan, menanti-nantikan. Tuhan Yesus segera datang deh. Begitu menanti-nantikan Tuhan. Bagi mereka kehidupan di dunia ini. Tidaklah mengasyikkan, tidaklah mengenakan. Lucu ya kita. Satu sisi kita bilang mau ke surga. Tapi di sisi lain gak ada yang mau duluan ke surga. Satu sisi kita bilang kita menantikan Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita ketakutan sama yang namanya kiamat. Padahal di dalam firman Tuhan jelas kiamat berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan kiamat berbicara tentang pernikahan anak domba saudara. Saya udah mau nikah saudara. Rada deg-degan, takut, banyak emosi juga saudara. Tapi satu hal yang gak bisa hilang, tau gak apa saudara? Senyum mulu sekarang. Deg-degan, takut, ngeri juga, aduh kan belum pernah nikah saudara. Kalau udah pernah nikah mesti mungkin gak deg-degan. Wah takutan saudara. Tapi satu hal, ini hal yang saya nanti-nantikan. Dan saya tahu, tadi baru calon istri saya WhatsApp ngomong gini. Iya aduh kita kan stres nih. Iya stres. Aduh tapi seneng banget deh deg-degannya. Waduh hati saya berbunga-bunga saudara. Karena saya tahu bahwa orang yang saya cintai ternyata mencintai balik saya. Dan menanti-nantikan saya saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara. This is not the case every time loh saudara. Di dalam ketika Yesus datang, bagi orang-orang yang hancur, bagi orang-orang yang pendosa, kelahiran Kristus merupakan sebuah kabar baik, saudara. Merupakan sebuah hal yang dinanti-nantikan.
Bahkan ada kisah saudara, kalau saudara baca seorang bernama Hana, dia yang gak punya anak berapa tahun gitu ya, berapa puluh tahun. Intinya dia katakan gini, dia punya cita-cita cuma satu. Dia mau melihat bayi Mesias lahir. Dan setelah dia melihat bayi Mesias ini lahir, barulah dia mati. Saudara. Dikatakan di Alkitab, saudara. Ketika dia melihat bayi Mesias, itu cita-cita dia selama 80 tahun dia nunggu-nunggu. Dan ketika sang juru selamat datang, baru dia mati, saudara. Itu kematian paling indah karena impiannya terkabul, cita-citanya terkabul. Setuju, saudara? Tapi hari ini saudara kita belajar tentang seorang bernama Herodes. Sebetulnya saya masih ada 3 poin lagi, tapi kebanyakan ngomong baru 1 poin aja jadinya saudara. Tapi gak apa-apa, next time kita ngomong ya. Bahwa orang-orang bisa mempersilahkan Kristus masuk ke dalam hatinya. Tapi orang yang sama juga bisa menolak Kristus masuk. Layaknya seorang Herodes. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana hari ini saudara. Menjelang kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Dan juga dalam momen ini, momen Advent. Menjelang kedatangan Yesus sebagai bayi, memperingati Yesus datang sebagai bayi. Pertanyaannya simple saudara. Apakah kita seorang Herodes atau kita seorang Majus yang datang untuk menyembah Tuhan? Saya undang pemusiknya untuk maju ke depan.